nggak diulangi lagi. Karena kita Hanamaru ini hadir untuk mengajak mereka bersama-sama, yuk literasi bareng-bareng, yuk sinau bareng-bareng, supaya sedikit demi sedikit, mboko sidik mereka punya pengetahuan sehingga nextnya ke depannya bisa lebih baik, gitu aja. Ikhtiar kita kan begitu. Dengan mengobrolkan ini salah satu ikhtiar aja untuk memberikan sedikit pengetahuan. Obrolan ini walaupun sedikit tapi tetap menjadi satu berkah tersendiri bagi masing-masing pihak. Contoh lagi, ini tadi masalah olah tanah yang begitu tadi ya. Jadi tujuan yang gawe gulutan itu pertama gawe parit-parit supaya kalau ada hujan airnya cepat kering dan lain sebagainya. Tapi syaratnya itu tadi supaya solid, ini harus dirotari dulu, dikasih kompos dulu, dikasih kapur dulu. Supaya apa? Supaya terjadi oksidasi juga, supaya tanahnya lebih gembur, supaya mikrobanya lebih banyak, karena di dalam kompos itu kandungannya banyak. Mikroba pengurainya juga ada, mikroba penambat nitrogennya juga ada. Apalagi ditambahi soil improvement akan lebih solid lagi, karena soil improvement adalah makanan bagi mikroba, sehingga populasinya bisa kita perbanyak di sana. Populasinya lebih mempercepat proses penguraian tanah. Itu yang terpenting. Ini ngomong tadi yang kebiasaan di petani hortikultura. Termasuk di padi, jagung, kapur itu wajib, kompos itu wajib. Tapi nggak harus terus menerus sih, karena mungkin petani kita ngomong berat. Tapi usahakanlah maksimal paling nggak setahun sekali ditambahi kompos. Itu sudah ideal ya. Ideal untuk petani pangan. 2 atau 3 kali tanam. 3 kali tanam, sikat kompos 1 ton. Lek kapur wajib ya. Lek kapur itu wajib karena kapur itu makro. Jadi kalau kita ngomong makro, nanti kita bahas di season berikutnya. Jadi ini sekedar gambaran aja bahwa tanaman itu kebutuhannya adalah nitrogen, fosfat, kalium, kemudian sekundernya kalsium, magnesium, sulfur. Kalsium ini kapur itu untuk menetralisir keasaman, tujuannya begitu. Sulfur untuk memacu pemadatan klorofil dan lain sebagainya. Nanti di season berikutnya kita bahas. Kimianya itu kan nama fisikanya kalsium. Kalsium kayak kita butuh daya tahan tubuh ya butuh kalsium. Kalsium kita dari mana? Jeruk itu bisa jadi kalsium kan. Nah, ini kalau zaman itu kayak zaman sekolah kayak tahu sekolah ya. Iya, butuh kalsium kapur tulis ya. Iya, apa? Api bisa. Ya par jeleper. Oke, kita lanjutkan ke kebiasaan-kebiasaan yang sering kali merugikan mereka sendirilah. Contoh sederhana, ini sudah keperlakuan lewat, tapi ini kebiasaan, kita ngomong kebiasaannya aja, bukan perlakuannya. Ketika petani padi ribut masalah di padi, kita ngomong di padi, penggerek batang. Penggerek batang itu sering kali jadi momoknya petani. Cuman ributnya mereka telat. Petani ribut masalah penggerek batang itu di tanaman padi usia 50 sampai 60 hari. Karena pada saat itu sudah banyak tanaman yang kering karena putus batangnya. Padahal tidak ada satu pun obat yang mampu menyambungkan batang yang putus. Kalau ada saya pengen beli banyak itu. Mana ada batangnya sudah putus sama. Masalahnya penggerek batang ini kan karena batangnya sudah putus. Ini sudah butuh carikan obat. Kan telat. Ini kamu judul sederhana aja. Iya ya. Saya sendiri juga nggak sadar dan tidak ada satupun kanisir yang mampu nganisir batang padi putus. Kayak nyambung gitu terpenuhi lagi nutrisinya bisa nyambung. Meskipun di toko pertanian ada obat penggerek batang. Tapi itu kan obat pertanian itu untuk membasmi penggerek. Itu obatnya itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Makanya ini belum perlu dibahas ini. Adanya kita di sini untuk bahas masalah itu. Supaya mereka kanisir yang bisa itu ya. Supaya mereka dapat pencerahan. Karena selama ini hal itu terjadi tanpa ada pencerahan sama sekali dari siapapun. Yang harus kita pahami adalah faktornya. Yang menghadirkan penggerek batang ke situ itu siapa sih? Ini kan gitu tuh ceritanya. Provokatornya siapa? Ayo dikuwowoi. Nah, itu ceritanya begini. Provokator itu hadir di sawah itu di usia 10 hari sampai 25 hari biasanya. 10 hari tanam. Setelah tanam itu provokatornya udah datang ke situ. Dia suruh survei duluan ya di situ ya. Enggak, dia membo-membo jadi
jadi princess yang bersayap itu. Ya. Dia membo-membo jadi kupu klaper. Ya, klaper. Akhirnya terus mengendoklah di situ ya. Nah, klaper itu mengendok di situ, menempatkan endoknya. Kemudian 20 hari berikutnya si endok ini netes. Oh, itu yang jadi ketika netes jadilah larva kecil banget. Kecil ya. Kecil. Dia bekerja selama 20 hari sampai batang ini putus. Maka di usia 50 sampai 60 hari baru ketahuan lah itu putus. Berarti kudune dia ketika lihat klaper gage-gage golek obat penggerek batang. Bukan setelah putus baru setelah putus baru golek obat. Iya. Artinya ini sebenarnya bener tapi konyol. Iya. Atau masalah timingnya. Masalah timing. Nah, ini bahasan tentang siklus tapi spesifik kita ngomong masalah siklus nanti di season berikutnya. Kita nanti tadi masih fokus ke tanah. Mulai tadi nanti banyak loh ini. Nanti kan kesel. Karena ini tadi bahasanya kita masih membahas kebiasaan petani yang sebenarnya bisa kita antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, kesalahan teknis. Ini di padi, kita sekarang bicara di tanaman yang lain. Kenapa padi kita bahas duluan karena petani kita 80% petani. Nah, yang kedua di pertanian hortikultura, cabai ini yang sering kali hal-hal terjadi karena ketidaktahuannya, ketidakpahamannya. Karena petani cabai itu rata-rata gini, yang jadi masalah itu tangannya masih dalam proses nanam, mindsetnya sudah pergi ke pasar, nanya harga ya. Tapi sesergane piro. Ini problemnya, sehingga di pekerjaannya mereka gak fokus. Tapi kan mereka itu kalau dalam bahasa Jawa nganju. apa kedisian kan visioner ya, visioner tapi tidak tepat sasaran. Jadi gini, ada kejadian di lahan itu tanaman cabai itu seringkali stunting, ngerti stunting? Iya, stunting kayak tunggu kiris. Pertumbuhannya mandek ya. Tunggu kiris ini kan. Jadi ketika tanaman sudah setinggi kurang lebih 80 sampai 1 meter, baru pecah pang. Ting ini. Baru pecah pang. Ada tingnya juga itu. Mereka sudah berhenti. Pupusnya sudah mandek. Daun utamanya gede. Tapi di sini udah mandek, nggak tumbuh lagi. Nggak tumbuh lagi. Itu sebenarnya bukan masalah benihnya yang nggak bagus, pupuknya yang nggak bagus, bukan. Itu kesalahan teknis. Kesalahan teknis pada saat tanam. Nah, maka kita perlu belajar tentang fisiologi tanaman. Ya, nandur pari, nandur gambas. Ya, dendang mari ayo ndang dibahas. Temu ae. Repot kartolo. Nandur pari apa? Nandur pari, nandur gambas. Nandur pari, nandur gambas. Oh, lek mari diparingi ayo nggih tumbas. Saya nggak pernah dibahas itu minggu tumbas. Nah, iya. Nandur pari, nandur gambas. Apa? Nandur pari, nandur gambas. Nandur gambas. Nah, les mari ayo bablas. Ayo bablas. Mulai toh. Lanjut Bang Anwar, ini sesi terakhir pada perjumpaan kita. Malaysia ya. Iya. Tapi sebentar sebelum lanjut, ini tadi kebetulan karena ini ajang live di radio ya. Kebetulan ada pendengar Radio Pratiwi. Kok pendengar kebetulan? Iya, karena memang kebetulan. Oh, kebetulan. Kebetulan ada yang nanya. Oh, gitu. Dengerin, nggak pakai nanya. Ini kenapa logat saya jadi kayak gini? Tolong kembalikan. Tolong dikembalikan. Saya minum kopi dulu biar nggak ikut berubah nanti. Oh iya ya, punya saya juga belum. Padahal udah nandur pari gitu tadi. Tapi kan belum bablas. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Pratiwi. Boleh dibacakan Mas Ali? Boleh. Ya, pertanyaan pertama, saya bukan petani tapi sering dengar Hanamaru dari 4 tahun yang lalu ketika saya sedang mengendarai mobil dengan menyetel radio. Apa resep Hanamaru ini bertahan sampai dengan sekarang? Apa pernah luntur hingga sekarang ada kemasan barunya? Itu yang pertama. Oke, apa resep Hanamaru bisa bertahan dari mungkin yang didengarkan beliaunya 4 tahun yang lalu sampai sekarang bisa bertahan? Terus apakah sempat luntur hingga
Sekarang